semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Duki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Seperti kalian lihat, udah ada Oracle Cards ya. Tapi gue mau pakai tarot dulu. Vice versa tetap. By the way, energi Mars dan Pluto, ya, itu sangat berasa selama sebenarnya. Jadi emang sekarang lagi peaknya, lagi puncak-puncaknya. Itu efeknya adalah determinasi, produktif dalam melakukan perubahan itu, proses perubahan itu. Kita sangat termotivasi, sangat menjadi termotivasi. Kita punya semangat, kita punya goal, kita punya ambisi ya. Dan itu semuanya di do gitu. Oh ya, sekarang 24 kan ya. Mercury Square Chiron. Ini cuma untuk hari ini. Mercury Chiron, Square Chiron ya, artinya dalam penyembuhannya kita, dalam pemulihan kita, ya itu kita dikasih keterangan, penerangan, pencerahan ya. Bagaimana kita bisa sembuh gitu. Kita diberi ada informasi yang masuk. Ada informasi yang masuk, kita dapat keterangan bagaimana untuk mengatasi hal-hal masalah-masalah kita ya. Dan salah satunya mengatasi masalah itu adalah penyembuhan itu sendiri. Nah, kita mendapatkan masukan-masukan, informasi-informasi, pencerahan-pencerahan itu gitu. Itu Mercury Square Chiron ya. Dan itu dalam komunikasi kita sehari-hari juga ya. Square itu konflik, jadi rintangan gitu, rintangan tentang obstacles ya, yang akan menjadi kalau kita tidak terbuka ya akhirnya konflik ya kan. Kalau kita nggak terbuka itu jadi konflik. Cognitive dissonance kalau pada ingat ya, hal-hal baru yang membuat kita menjadi terpicu, tertantang untuk gitu, menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih baik kata adalah penyembuhan itu sendiri ya, Mercury. Nah, karena besok itu udah pindah Mercury trine Uranus. Besok Mercury trine Uranus artinya adalah yang mana Uranus itu sendiri kan adalah karakter kita, jati diri kita, kebebasan kita dalam berekspresi ya. Akhirnya, dan itu adalah bagian dari penyembuhan itu sendiri gitu. Penyembuhan yang tadinya kita punya konflik hari ini, konflik kita mendapatkan, maksudnya kita akan menentang dulu di saat kita menerima informasi atau komunikasi yang bertentangan dengan apa yang kita yakini, itu akan ada konflik dulu. Tapi kemudian itu yang akan nge-trigger kita, memicu gitu, menantang kita untuk besok ya, adalah Mercury trine apa tadi, Uranus, yang akhirnya adalah Mercury flow, trine itu flow harmonis ya, kreatif dengan Uranus. Artinya kita diminta untuk besok itu energinya adalah aktualisasi diri ya, mengekspresikan diri. Bagaimana gue tuh seperti apa sih gitu. Yang gue mau tuh seperti apa sih gitu. Udah bukan katanya lagi, bukan katanya dia, kata mereka ya. Kata gue gitu. Udah aktualisasi diri jadinya gitu. Mercury flow harmonis atau kreatif, easy dengan Uranus, yang artinya kan komunikasi kita, cara berpikir kita itu membentuk pola diri kita sendiri sebagaimana jati diri kita gitu, bukan berdasarkan katanya lagi. Karena kemarin kan ya, hari ini kita akan diberi tantangan yang mengkonflik ya, yang menentang apa yang kita yakini, apa yang kita pegang gitu.
Mars Pluto tuh heavy. Energi dan intuisi hari ini. Strength. Page of Swords. Temperance. The Magician. I don't like that. Magician kebalik ya. Three of Pentacles. Six of Swords kebalik. The Empress kebalik. Rebirth. Wow. Three of Cups. Nine of Cups. The Devil. High Priestess. King of Swords. Ace of Wands. Queen of Wands. Wow. Oke. Alam bawah sadar kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk komunitas kita. Ini artinya rekonsiliasi. Ini kesempatan kedua. Ini bisa juga jadi pihak ketiga. Ya, mempersembahkan yang terbaik ya untuk komunitas kita. Ini bahasanya gue bahasa gue dalam arti apapun itu yang terbaik buat diri kita sendiri, kita akan persembahkan itu, karena yang terbaik itu berbeda, sangat subjektif ya. Nine of Cups, kartunya entertainment buat gue. Distract ourselves ya. Kita suka nggak fokus, jadi sukanya kemana-mana, yang artinya yang akhirnya cuma hanya untuk mencari yang penting gue happy gitu lah. Yang penting gue happy, gue mau main game mulu, gue mau main sosmed mulu, gue mau serah. Itu entertainment. Mau nonton film kayak The Devil ya kan ya. Ini aslinya pelarian gitu. Pelarian dari apapun masalah yang kita hadapi. The Devil, segala sesuatu yang membuat kita nyaman dan malas untuk malas memanfaatkan waktu kita untuk yang lebih baik, membuat diri kita lebih baik dari hari ini ya. Makanya entertainment tadi bikin kita nyaman, senang. Kan yang penting senang ya, Bu. Padahal di dalam memberi memotivasi diri itu juga bikin kita senang kalau kita melihatnya dengan kacamata dengan persepsi yang lebih oke. Energinya Capricorn ya, itu adalah jati diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang merintangi gitu ya, yang menghambat gitu ya, menghambat pertumbuhan kita sendiri itu paling banyak adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. High Priestess. Silence. Diam. Gue gak perlu mendengar, gue gak perlu melihat, karena gue tahu. Karena intuisinya tajam banget. Energi Pisces itu ada di mindset, di komunikasi yang diam tadi ya, tidak banyak bicara, dia diam, dia tahu tanpa harus berkata banyak. Spiritual dan perspektif, seperti bayangan itu adalah yang nyata. Mampukah kita melihat bayangan itu?
bukan yang terlihat itu nyata, secara fisik itu nyata, tapi yang asli gitu, tapi esensinya adalah di bayangan itu sendiri. Sekarang untuk melihat bayangan itu, untuk mampu melihat bayangan itu, kita harus tahu dulu di mana datangnya cahaya, dari mana datangnya cahaya. Baru kita juga bisa mempetakan di mana adanya bayangan. Bahasa gue terlalu tinggi kali ya, nggak juga sih, nggak tinggi-tinggi amat, biasa aja. King of Swords kebalik, artinya dia belum siap untuk menyatakan kebenarannya, atau dia belum berani menghadapi kenyataan, atau dia ada yang dia menyembunyikan kenyataan atau pernyataan. Dia tidak menyatakannya, dia tidak menyatakan kebenaran itu. Energinya Aquarius, yang mana adalah tentang income, tentang value, prioritas ya, tentang material possessionnya. Dia ngumpetin ada yang diumpetin, dan si High Priestess pun diam. Bukan berarti dia tidak tahu. Termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Yaitu yang memang perubahan itu tidak bisa dipungkiri, memang harus dihadapi. Oke, kilat itu ya, yang biasa. Ada ledakan sih. Queen of Wands, energinya Leo, atau pihak ketiga. Atau pihak ketiga itu bisa jadi pekerjaan itu sendiri, hobi itu sendiri ya. Pihak ketiga bisa jadi orang ketiga memang ya, yang jelas ini mistress, ambisinya, goalnya ya, itulah pihak ketiga. Leo, energi Leo, yaitu adalah di merging, joint venture, sex, intimacy, property ya, properti, warisan, pajak, shared finance, partners resources, misteri atau occult, atau bisa dibilang transformasi itu sendiri. Pluto ya, energi Pluto sekarang di rumah ke-8. Page of Pentacles kebalik dong ya. Ini nggak kebalik ini yang direct ya. Dia menghadapi, belajar lagi. Dia lagi mencoba memahami apa yang dia pelajari. Dia, kalau ini yang direct ya, kalau ini artinya adalah dia ingin mempelajari, dia terbuka untuk ingin tahu ya. Dia terbuka. Ini dia nggak terbuka. Dia menutup dirinya untuk mempelajari dulu apa yang dia sudah tahu. Sama-sama pelajar, sama-sama ingin memulai sesuatu yang baru, tapi yang ini masih tertutup. Dia tidak membuka diri untuk menambah wawasan gitu, enggak. The Chariot, upright, kemenangan di dalam relationship, kemenangan ya, mengontrol, mengendalikan hitam dan putih dari dalam diri kita sendiri untuk terus move on, moving forward, travel ya, untuk relokasi mungkin, untuk terus maju ya. Ini tuh di relationship. Untuk membangun atau
untuk komitmen yang baru, untuk properti yang baru. Ini peluang ya, peluang untuk membeli rumah ya, kontrak baru, komitmen baru yang nyata, mungkin bersama dengan orang lain, ada orang lain di situ. Kalau ini kan enggak, sharing ya, sharing, atau bisa deal kontrak ya, ya sharing tentang kedepannya, apa itu struktur dan fondasi, tentang apa itu pernikahan, tentang apa itu komitmen, tentang apa itu fondasi yang kuat. Eh, ini upright, ini kebalik. Jadi gini, ini dia masih di dalam bayangan, masih dalam mimpi, masih dalam idealnya mau seperti apa. Ini masih di dalam angan atau nggak benak ya. Ini kan udah kebahagiaan itu sendiri, udah ada kebebasan. Ini belum adanya komitmen, itu belum ada. Dia menari dalam bayangan, dalam gelap, yang masih belum terekspresikan, belum tercipta, belum nyata gitu. Knight of Wands, Sagittarius, sesuatu yang berakhir, kebebasan yang memang harus kita akhiri. Eksplorasi, dalam mengeksplor, dalam kebebasan mencari kebenaran itu sudah nggak diperlukan lagi. Bermain-main, mencari, mengeksplorasi itu nggak diperlukan lagi. Saatnya untuk diam. Bertindak ya, healing, menyelesaikan karma kita. Apa sih karma kita gitu. Itu alam bawah sadarnya ya, nyaba. Kartu pertama adalah strength. Kita masih harus menghadapi kebuasan dari dalam diri kita sendiri, kebuasan yang ada di dalam diri kita ya. Ini direct. Ternyata diri kita itu menakutkan. Ulala. Three of Pentacles. Untuk mampu bekerja sama, menjabat tangan dengan orang lain, kadang kita harus mampu menguasai diri kita sendiri dulu, sehingga kita bisa lebih terbuka untuk menjalin entah itu kerjasama atau nggak kolaborasi. Page of Swords, spying atau memata-matai, atau ingin belajar, atau lagi mencari riset, lagi riset, lagi mencari tahu, keingintahuannya tinggi. Ini energi Gemini juga. Yang jelas dia ingin mengkomunikasikan kebenaran tentang gue mau move on, gue pengen move on, walaupun gelap ya, walaupun berkabut, walaupun gue nggak tahu mesti gimana, gue nggak tahu gimana, ada apa di depan, gue move on. Kita diminta bersabar untuk mengenal diri kita sendiri, untuk memahami diri kita sendiri di dalam perbedaan diri kita sendiri, dalam dualitas diri kita masing-masing ya. Kita diminta untuk bersabar dalam prosesnya memahami dan lebih mengenal diri kita lagi ya. Energinya Sagittarius, tentang ending itu sendiri, tentang karma itu sendiri, tentang pemulihan itu sendiri, tentang alam bawah sadar kita ya.
yang kita tidak sadari atau kita sadari, ya kita tidak sadari sih biasanya, alam bawah sadar kita itu nggak kita sadari kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, ya, yang selalu menghalangi, ya, menghalangi kemauan kita sendiri untuk memulai sesuatu. Ini artinya The Empress. The Empress itu melahirkan sesuatu yang baru, ya, melahirkan sesuatu yang baru, kondisi baru, ide baru, bisnis baru, whatever itulah yang baru, apapun itu yang baru, ya. Tapi dia kebalik, dia menutup diri, dia belum siap untuk memulai apapun itu yang baru karena ya kan? Karena dia belum mengenal dirinya lebih baik. Jadi justru untuk memulai sesuatu yang baru itu diri kita sendiri yang menjadi halangannya. Oke. Ini orang ketiga. Ini orang ketiga, ya. Nomor tiga kan? Nah, nomor tiga. Orang ketiga, pihak ketiga, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, ya. Sesuatu yang baru itu, ya. Yang terkadang sesuatu yang baru seringan, bukan terkadang lagi, yang keseringan ya. Untuk mulai sesuatu yang baru itu kita harus menghancurkan yang lama, gitu kan. Yang sudah kita yakini, gitu. Jadi lah, gitu, diri kita sendiri yang menghambat apapun yang kita ingin, perubahan yang ingin kita lahirkan. Dan ini energi Libra atau Taurus, ya, yaitu di karir kita, ya, reputasi kita, komitmen kita, value kita, tradisi kita sendiri, bahkan, ya, budaya kita itu budaya kita yang mengikat kita, gitu. Sadarilah, budaya bahkan tradisi itu hanya ilusi, hanya mindset yang kita yakini, yang kita percayai itu hanyalah mindset yang hanya menghambat kita untuk menjadi lebih besar, potensi kita lebih besar, lebih tinggi, lebih, ya, tapi kita sendiri yang menghancurkannya, potensi dan kemampuan kita sendiri oleh karena keyakinan atau dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang mengikat. Itu termasuk tradisi, komitmen, ya, budaya, nilai, bahkan agama. Taurus itu kan energinya. Taurus itu ada di aktualisasi diri, Mhm, mhm. Anak-anak kita, romance, love affairs, oke. Eh, dan jadilah kita manipulator dengan magician kebalik. Selama kita belum sembuh, ya, selama kita belum memahami diri kita sendiri, belum mengenali, belum mengetahui, belum paham, ya, belum pulih, belum healing, ya, kita akan merasa menjadi korban. Tapi kita punya kemampuan untuk memutarbalikkan semuanya. Korban mentality, ya, mental korban, victim mentality. Dia akhirnya menyalahkan orang lain, sukanya menyalahkan orang lain. Padahal tanggung jawab gue loh, kalau gue untuk bahagia, gue bahagia tuh tanggung jawab siapa? Gue atau orang lain? Gue tajir apa gue miskin, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gue apa tanggung jawab orang lain? Kemampuan gue atau kemampuan orang lain untuk membuat gue bahagia? Kita menggantungkannya kepada siapa? Hidup kita. Energinya Gemini, Virgo, atau Scorpio. Di kebiasaan kita yang selalu menyalahkan suasana, sikon, atau nggak sikon, ya, situasi dan keadaan, gitu, kondisi kita, ya. Kenapa kita melakukan hal-hal setiap harinya? Dan itu mindset kita. Oh, kan gue disuruh ngelayanin ini, terus lo mau, gitu kan, pertanyaannya gitu. Korban mentality itu seperti ini,
mental mental kalau bahasanya mental inlander ya, mental biasa dijajah, tidak tidak mampu untuk berdiri sendiri menyatakan enggak, tidak, gua nggak terima digini. Em, Virgo, kemampuan kita dalam menganalisa setiap setiap perbedaan dan kemampuan kita dalam memanfaatkan dan menggunakan suasana, situasi, orang yang ada, environment kita di sekitar kita. Jadi gini, network kita nggak bisa nggak kita manfaatkan, teknologi yang ada bisa nggak kita manfaatkan untuk membangun apapun yang memang kita inginkan. Bukan masalah egois, bukan, bukan rebirth. Jadi sebenarnya kita sudah mati. Ini energinya adalah saatnya kita membangun diri kita lagi. Tapi please jangan dengan energi manipulatif. Energinya yang benar. Sebagai the magician yang mampu menggunakan apapun resourcesnya, apapun perkakasnya, apapun perkakas yang kita punya untuk membangun kembali. Jangan dengan energi yang seperti ini, sangat manipulatif, hanya memanfaatkan orang lain ya, tanpa pengembangan diri sendiri. Ini memanfaatkan diri sendiri untuk perkembangan dirinya sendiri. Ini memanfaatkan orang lain untuk perkembangan dirinya sendiri. Oke. Dari literary witches oracle card ya, kita dapat the dark, bayangan kita, Lilith ya, Uranus, Floyd Lilith, bener nggak ya, Uranus konjang Lilith. Aktualisasi diri kita, jati diri kita, kebebasan kita, hak kita, kekuatan kita, kemampuan kita ya, Uranus dan Lilith. Ini Lilith konjang Lilith, artinya itu bisa jadi konflik, bisa juga jadi pembelajaran. Konjang ya, tapi dia selaras, dia menyatu. Dia bisa memberontak atau dia bisa malah diam, mengikuti. Tergantung dari memang energi yang ada di sekitar kita. Yang jelas, kalau ini selaras nih Uranus sama Lilith, kalau ada yang bentrok dengan siapa gue, jati diri gue, karakter gue, bahkan integritas gue akan berontak. Selama itu gue masih bisa kompromi dan masih gue bisa pelajari, nggak ngebatas, tidak melewatkan batas dari jiwa gue siapa, jati diri gue dan integritas gue akan mungkin diam mempelajari gitu. Energinya transformasi, artinya kemungkinan besar di sini akan ada konflik yang akan bersuara adalah, lu bisa nggak ngelakuin itu, bisa nggak tolongin gue ini, bisa nggak tolongin itu, bisa nggak, itu semua tantangan, dan keberanian kita bilang untuk bilang tidak, untuk bilang enggak karena itu bukan gue, atau bahkan ditawarin sesuatu, lu mau nggak gue beli ini nih, kalau memang itu tidak kita butuhkan, kita harus berani bilang tidak. Kalau memang kita butuhkan, kita juga harus berani bilang iya. Karena menerima, ya, apalagi di saat memang benar-benar kita membutuhkannya,
Itu butuh keberanian. Iya, gue butuh. Transformation. Trickery, magician kebalik ya kan, trickery. Energinya Agatha Christie. Ya, trickery. Hidup kita jangan dibikin kayak drama loh. Jangan kayak jangan kayak film horor atau thriller gitu. Ya kan, dengan segala trickery. Trickery itu kan yang tadi gue bilang, energinya si magician kebalik. Memanfaatkan kesempatan dengan ketidakmampuan kita ya. Kalau magician gini kan dia menyatakan diri saya mampu. Apapun yang gue punya akan gue usahakan untuk menjadi mampu. Kalau emang gue belum tahu, gue akan cari tahu. Kalau emang gue nggak punya, ya gue akan cari gimana caranya supaya gue punya. Gue nggak tahu gimana caranya itu. Gue nggak bisa ngerjain, gue nggak bisa pakai Excel. Gimana? Belajar. Gue nggak tahu gimana ini caranya. Ntar kalau ini gimana? Ya gue nggak tahu. Jalanin aja. Magician. Ini dia main ke sana, bisa ngantar supaya dia yang gini dia yang lakuin ya. Ntar gue juga minta ke sana, kalau emang dia nggak bisa ntar gue ngelakuin ke sana. Bukan tetap gue yang lakuin, tapi orang lain. Kita manfaatin orang lain. Trickery. Yang belajar siapa? Dia bukan gue. Yang dapat faedahnya siapa? Kegunaannya siapa? Mereka, bukan kita, bukan gua. Energi secara keseluruhannya adalah identity, ya kan? Identitas, aktualisasi diri. Energinya Uranus. Ya. Ini kalau transformasikan energinya Mars dan Pluto, ya. Ini energinya si Venus masuk kemana tuh? Oh, enggak. Dan di bawahnya identity ada Lion. Aktualisasi diri tetap ya. Energi Leo. Artinya untuk hari gini ya, Leo itu selalu berkompetisi. Untuk hari gini udah gak zamannya kita berkompetisi, tapi kolaborasi lebih tepatnya. Oke. Dari Mystical Shaman kita dapat Gatherer. Ini sama kayak The Magician juga. Sama. Dia mampu memanfaatkan segala sesuatu, apapun yang ada di sekitarnya untuk kebutuhannya dia. Dia pengumpul, dia pengkoleksi. Dia pengkoleksi apapun yang ada di sekitarnya, dia bisa hargain dan dia bisa bentuk itu menjadi yang berguna dan bermanfaat untuk dia. Gatherer. Bahkan untuk masa depannya dia sendiri. Mungkin itu nggak seberapa, tapi dimulai dulu dari yang kecil. Gue punya payung rusak, gue punya sepatu gue rusak. Ada berapa yang rusak? 3. Gue apain ya? Gue punya apa lagi ya? Ya gitu deh contohnya. The heart of the reading gitu ya, jantung bacaan kita adalah hari ini child. Bisa nggak kita menjadi anak kecil lagi? Bisa nggak kita angkat lagi itu spirit, childlike spirit kita? Atau ada yang mungkin berhubungan dengan anaknya sendiri ya, tentang anak itu sendiri. Yang jelas ini child. Anak-anak itu dia semangat untuk hidupnya tinggi, dia gerak terus, aktif terus ya kan. Dan kebetulan di bawahnya transformation. Anak itu selalu ingin tahu, keingin tahuannya nggak pernah habis. Dia ingin belajar, dia ingin mencoba, walaupun itu salah dia nggak mau tahu. Gue pengen tahu, semangatnya tinggi. Nggak ada tuh yang namanya ntar kalau gue jatuh lagi gimana, nggak. Anak-anak nggak mikir seperti itu.
Dengan mencoba gue akan puas. Itu anak kecil. Nggak terlalu sibuk di pikiran. Yang penting hati gue. Gue seneng gue lakuin. Salah apa enggak gue nggak mau tahu. Ntar gue juga tahu kalau salah gitu. Itu anak kecil. Dia kesel dia ngomong. Dia marah dia nangis. Dia kesel dia nangis. Dia sakit dia nangis. Dia nggak pakai nutup-nutupin apa adanya. Kepolosan itu adalah penuh hati. Kepenuhan hati, keteguhan hati itu ada di anak kecil. Mereka punya hati yang sangat besar. Walaupun mereka belum tahu banyak tentang segala hal, belum punya banyak pengalaman, makanya dia akan terus berpengalaman, mencari pengalaman. Bukan berhenti dan berpikir, diam. Dan fire sama nih energi apa? Transformasi. Apapun yang kita buang ke api, ya kita akan mempercepat proses transformasi itu. Karena tidak ada yang hilang, tapi hanya transform. Segala sesuatu itu tidak ada yang hilang di dunia ini. Zatnya aja yang berubah, partikelnya yang berubah, statusnya aja yang berubah. Nggak ada yang hilang. Gue putus sama suami, maksudnya gue cerai sama suami gue, ya suami gue masih hidup, beda di status doang. Dia masih hidup orangnya, nggak ada yang hilang. Gue lempar pensil ke api jadi abu, jadi arang. Transformasi ya. Dan ini adalah semangat hidup. Hanya dengan transformasi itu kita punya semangat lagi, dan kita mempercepat proses itu ya. Energinya Mars, sekali lagi energinya Mars dan Pluto. Mars di Aries, Pluto di Capricorn, right? Jadi Capricorn itu kan Pluto di Capricorn. Ya. Pluto di Capricorn itu efeknya apa sih? Capricorn itu tentang kerja keras kan, tentang kerja keras. Kalau ada teman gue bilang udah bukan zamannya lagi untuk bekerja keras, tapi bekerja yang pintar, smart work, not hard work. Ya. Dengan masa teknologi ini gitu, kita udah masuk era Aquarius kan, kita membangun interconnectedness. Apa yang network kita bisa gunakan untuk menambah kemampuan kita, untuk membangun kita sendiri, bukan memanfaatkan dalam arti yang negatif ya. Bagaimana kita saling membangun interconnectedness, kemanusiaan, keadilan sosial. Nah, rasa empati kita jauh bisa lebih tinggi di era Aquarius ini, karena humanity-nya ya, karena rasa kemanusiaannya kita semakin, kesadaran kita akan moralitas itu sendiri dalam berkemanusiaan itu makin tinggi. Pluto di Capricorn, jadi tentang status itu sendiri, tentang karir kita sendiri, tentang reputasi kita sosial itu akan tertransform, right? Dan under the deck-nya energi secara keseluruhannya adalah the journey. The journey adalah tentang departure-nya yang penting. Yang penting mulai aja dulu, jalan aja dulu. Gimana nantinya kita harus bisa open, terbuka dan siap tanpa harus takut gitu. Karena kalau kita tidak ambil kapal itu, kalau kita nggak naik ke kapal itu, kapan lagi kita bisa akan nunggu 20 tahun lagi setelah era Aquarius, bukan era Aquarius kan untuk 200 tahun 200 tahun maksudnya ya mesti nunggu 20 tahun lagi gitu ya kan. Era Aquarius ini 20 tahun lagi kalau kita nggak mau naik kapal itu. Kesempatan ini nggak energi ini ya, energi semesta yang ada sekarang ini
Mungkin cuma sekali ini kita akan dapat kesempatan itu. Mungkin. Bukannya sekali ini, ya akan datang lagi tapi 20 tahun lagi gitu. Lo mau nunggu kapal yang berikutnya untuk mulai jalan. Di saat kita udah jalannya bungkuk. Terserah sih gitu. Action, yang jelas action. Kita diminta untuk action, ambil tindakan. Dari wisdom of the oracle, kartu pertama kita dapat to the sea, tapi kebalik. Ini artinya kalau memang sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Lakukan yang sebisa kita di kondisi atau situasi yang ada. Begitu kita memaksakan, ya artinya itu tidak natural gitu. Breath. Sabar. Kita butuh healing dulu. Kita butuh pemahaman yang lebih baik lagi tentang, karena artinya momen tadi bukan buat kita gitu. Dan jadilah observer. Ambil jarak dari apapun itu masalahnya, situasinya. Ambil jarak. Berpikirlah, melihatlah dengan netral tanpa harus mengklasifikasikan sesuatu itu baik atau buruk. Jadilah yang netral, karena semua hal adalah netral adanya. Kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai yang tidak tahu, kita tidak akan ngejudge, kita tidak akan menilai, kita tidak akan memberi label. Kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai yang tidak tahu, dan akhirnya kita mau mengamati segala sesuatu dari kacamata kepolosan seorang anak. Under the deck, a leg up, minta bantuan atau mendelegasi sebuah otoritas. Interdependence, keterikatan. Kita manusia yang terikat satu sama lain. Jadi di saat kita mengakui tidak mampu, kita minta tolong, ya itu energi kita sudah mencemari segala banyak hal yang lain, karena kita mampu mengakui kalau kita nggak mampu. Di bawahnya fleksibel, artinya kalau kita minta tolong kita harus fleksibel. Jangan terus ngotot lagi juga gitu, udah minta tolong ngotot pula gitu, dan gue maunya gini, woi gitu. Alright guys, sudah gitu aja untuk energi hari ini, semoga berguna dan sampai jumpa besok. Dah.